Sebagai hamba Tuhan saya kasih tahu itu dengan tegas. Dunia sedang tidak baik-baik. Di sekolah Anda akan menemukan temanmu yang LGBT. Anda lihat di TikTok, Anda lihat di mana saja. Dan mereka sementara mempengaruhi umatnya. Berupaya keras untuk mempengaruhi. Dan membiasakan itu. Televisi menampilkan kaum banci, lesbi, dan homo di sana. Supaya orang mulai terbiasa. Itu terbiasa. Itu bukan biasa, itu adalah sebuah proses indoktrinasi digital di media sebagai sebuah penerimaan publik bahwa kita setuju dengan mereka karena semua orang setuju, semua orang suka. Kekristenan tidak seperti itu, paham? Kita lihat, akhirnya sudah biasa orang lihat LGBT di TikTok. Hari ini para pemimpin dunia pun ada yang LGBT, ada menteri-menteri yang dia bawa suaminya juga laki perempuan. Itu terkutuk di hadapan Allah supaya kalian tahu itu bukan hal yang biasa. Kita harus belajar hati kita untuk membenci itu. Katakan amin. Kita di masa depan ada kesulitan-kesulitan yang saya tidak tahu. Puji Tuhan kalau saya bisa sampai 20-30 tahun akan datang. Karena era ini begitu. Ya semua dunia, sistem dunia itu disetting. Nah kalau kita tidak punya doktrin tentang Kristus yang kuat dalam hati kita, pemahaman Injil yang benar, kita akan rusak. Lihat, dunia berubah, the world change. Lihat, gairah dan passion dunia. Orang-orang di dunia saat mereka berusaha untuk merubah figur Yesus yang sesungguhnya. Mereka berusaha mengalihkan pikiran, fokus, rasa, perhatian, cinta kita dari pribadi Yesus. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Galatia. Hai orang-orang Galatia, siapakah yang mempesona kamu? Amin. Only Jesus Christ yang harus mempesona kita. Yang mempesona rasa kita, perhatian kita, kasih kita, cinta kita kepada dia. Bukan dunia ini. Karena kalian pegang HP, kalian pegang handphone. Bisa saja tiba-tiba muncul di top up layer HP. Di HP ini ada algoritma. Saya cukup mengerti tentang IT. Belajar tentang IT, algoritma. I know about it. Karena itu saya mau kasih tahu. Ada satu buku yang bagus dari Komjen Pol Dharma Porenkun. Di HP ini algoritma. Sekali Anda melakukan pencarian tentang hal-hal yang tidak baik, maka HP Anda akan disetting, akan muncul informasi-informasi karena algoritma Anda terbaca. Karena cari suka search. Jadi algoritma tracking, algoritma itu akan terbaca dan hal-hal yang buruk yang Anda suka cari itu akan muncul di top up layer. Apa tiba-tiba ada iklan. Nah, ini penting. Karena itu setiap kita harus punya perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Jika kita tidak punya dimensi experience dia with God, maka kita akan rapuh. Nah, karena itu kita sudah belajar katekisasi tentang siapa Allah. Pertanyaan-pertanyaan yang nanti orang akan ajukan kepada kalian, kok orang Kristen Allahnya tiga? Kita dapat menjawab, Allah orang Kristen satu, tidak ada tiga. Katakan amin. Itu. Jadi kalian, waktu kalian ini jangan sampai kalian jadi useless generation. Waktu akan berjalan ke depan. Karena itu Mazmur berkata, ajar kami untuk menghitung hari-hari kami hidup supaya kita ini bijaksana dengan hidup ini. Dunia ini sedang tidak baik-baik. Dunia sedang disetting supaya manusia orang menjauh daripada Yesus, daripada Kristus. Karena itu kita harus punya ketajaman rohani untuk memandang, melihat situasinya. Apakah orang-orang mendekat kepada Allah? Ya, ada orang Kristen juga yang kawin cerai. Ya, dan pendeta yang menikahkan juga. Pendeta bajingan. Ya, tidak takut kepada Allah. Hari ini ada pendeta di Kupang sana, ketua sinode juga yang melakukan pernyataan publik. Karena saking menjaga toleransi, dia berkata bahwa keselamatan ada juga bukan saja di dalam Kristen, tapi ada di agama-agama lain. Terkutuk buat dia.
Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada. Di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Katakan amin. Kalian harus mempertahankan iman ini dalam generasi kalian. Kita tidak tahu dunia kiamat, kesusahan besar akan datang pada era kalian. Who knows? The world itu berubah dengan cepat. Situasi dapat berubah dengan cepat. Karena itu kalian harus menjadi generasi-generasi yang punya ideologi Kristus dalam otak kalian. Katakan amin. Jangan sampai kalian di masa depan menyangkal Kristus Yesus. Ingat baik-baik. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Kristus dalam hidupmu, tetaplah Kristus dalam hidup. Generasi di depan kita itu akan menjadi sebuah, jangan pikir jadi generasi yang baik. Kemajuan teknologi dibuat menggiring orang supaya menjauh daripada Kristus. Karena itu, tebuslah teknologi, redeem teknologi for God. Gunakan HP-mu, download yang namanya warung sate dari Sabda. Bagikan itu kepada banyak orang. Talk about Jesus in your social media. Jangan hanya HP untuk hal-hal yang lain. Kalian lihat Bapak punya postingan. Mana ada saya taruh hal-hal yang lain? My life, my breath, my soul, coloring by gospel by Jesus Christ in my soul, my heart, my mind. Katakan amin. All about Jesus, not about me. Itu ingat. Karena kalian akan jadi generasi di masa depan. Puji Tuhan kalau saya bisa hidup sampai 5 tahun. Who knows? Karena hidup ini kita nggak tahu. Besok bisa saya mati. Tapi kalian akan melanjutkan perjalanan hidup kalian di masa depan 5-10 tahun lagi. Nah kalau waktu itu dunia berubah, teknologi berubah, peraturan-peraturan dibuat supaya orang. Hari ini kita bersyukur di Indonesia masih ada orang punya moralitas, pemerintah masih punya moralitas untuk menahan LGBT. Hari ini di Thailand, tetangga kita yang sangat dekat dengan kita, mereka sudah menerima LGBT. Negara itu menjadi sebuah negara yang rusak. Orang datang ke Thailand, terserah orang mau ngomong apa tentang kita. Kita gila dengan Tuhan, tapi jangan gila dengan dunia. Katakan amin. Orang mau tuduh kita, orang mau bilang kita ortodoks, nggak apa-apa. Orang mau bilang kita kolot, nggak apa-apa. Orang mau bilang kita kuper, tidak apa-apa. Kita kuper dengan Tuhan Yesus, tapi kita punya mentalnya, kita punya pemahaman luas. Tapi untuk nilai yang satu ini tidak boleh berubah. Kita harus punya pengetahuan yang luas, pemahaman yang tajam. Harus punya spiritual discernment yang sharpness tentang dunia ini. Tapi kita punya value yang tidak boleh orang goyah. Kita punya ideologi Kristus, ideologi Injil yang orang tidak boleh rubah sampai kapanpun. Saya mati, saya akan mempertahankan iman saya, tidak berubah. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali Injil tetap Injil. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, katakan amin. Sebab orang akan berusaha menjauhkan kita dari kasih karunia Kristus itu. Dengan berbagai kemajuan teknologi, perkembangan zaman, moralitas yang berubah. Kita lihat, jadi dunia ini sedang sakit. Kita ada di dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. No compromise. Ingat itu. Jadi ini sebuah alarm emergensi buat kita, kesadaran buat kalian. Jangan terlena. Dunia ini sedang rusak, kalian lihat. LGBT kalau sedikit kita nggak tahu 10 tahun akan datang DPR bisa kasih ini karena hak asasi manusia. Lalu tiba-tiba LGBT ada hari ini di Amerika, anak-anak digiring supaya mereka mau menerima LGBT. Dikasih tahu kalau kamu suka LGBT dan memang kamu mau menjadi laki, maka laki. Diizinkan, negara menjamin. Di Makassar kemarin ada satu anak yang diusir keluar dari penerimaan mahasiswa ketika ditanya gendernya apa. Dia menjawab gender saya netral. I'm not a man, I'm not a woman. Gender. Jadi usir keluar. Padahal di KTP-nya laki. Nah lihat. Kita tidak tahu hari ini sudah mulai agak berkurang Alkitab textbook. Baca Alkitab ini baik-baik. Pegang Alkitab baik-baik. Sebab kita tidak tahu di masa depan dunia akan berubah dengan sangat cepat, menggiring orang-orang untuk menjauh daripada Allah.
Nah, sebab itu yang penting. Karena itu kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jangan sampai Yesus berkata seperti bacaan tadi pengakuan Petrus, the confession of Peter the apostle. According to you, who am I? Menurut kamu siapa saya? Ada yang berkata engkau ini karena mereka tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jadi banyak orang akhirnya karena tidak punya pengalaman, mereka menjadikan Yesus menurut versi mereka. Bapak baca sebuah buku yang bagus sekali dari seorang terkenal penulis buku, dan buku itu sangat bagus menolong kita punya pemahaman, dan berulang kali saya sudah khotbahkan beberapa bagian. Judulnya adalah Yesus yang aku tidak kenal, dari Philip Yancey di situ. Jadi banyak orang Kristen percaya mengikuti Yesus menurut versinya dia. Yesus versi gembalanya dia, Yesus versi pendeta. Bukan Yesus versi Bible according to gospel, tapi Jesus according to pastor. Jika saya sakit, saya datang, saya butuh kesembuhan. Saya tidak punya uang, saya datang dan saya mau berdoa puasa, nungging kanan, nungging kiri, berdoa minta Tuhan berkat saya melimpah dan lain sebagainya. Itu Yesus according to your own self, not according to Jesus. Amin. Sebab kalau kita sakit, Tuhan sembuhkan, kita puji Tuhan. Kalau kita tidak sembuh, bukan berarti kuasa Tuhan itu hilang atau dia tidak berkuasa. Katakan amin. Sebab lewat penderitaan kita akan menemukan pengalaman-pengalaman dan penguatan pribadi dengan Tuhan. Katakan amin. Ini yang penting. Sebab keselamatan itu lebih jauh dari segala hal, daripada kesembuhan, daripada berkat, daripada apapun. Ini yang kita tanamkan. Jadi di masa depan kalian harus menjadi generasi, jangan sampai jadi useless generation. Saya tulis sebuah catatan tentang, saya buat sebuah pendek yang saya buat short video reel orang tua jenggotan itu tentang disruption era. Jadi generasi ini digiring, mindset mereka digiring. Forget about Jesus, forget about gospel, forget about church. Mereka buat banyak hal untuk menjerat generasi ini menjauh daripada Injil. Nah, itu ingat baik-baik. Jadilah generasi yang hebat di sekolah kalian, di tempat kerja, kuat dengan values gospel, Injil, Yesus Kristus. Belajar banyak hal, tapi jangan pernah lupa, jangan pernah mengganti fondasi kita, our values, our motto adalah Injil, adalah pribadi Yesus Kristus. Katakan amin. Batu penjuru. Itu ingat. Ini yang penting. Ya, jadi bagi orang tua saya miris dengan situasi yang ada di sekeliling kita. Situasi yang sangat emergensi. Kita tidak tahu di masa depan SMA, sekolah-sekolah itu bisa menerima LGBT. Kalau DPR atau para pemimpin bangsa ini masih kuat dan punya morality, kita tidak tahu 10-15 tahun akan datang. Karena mereka begitu gencar di bangsa ini. Mereka mengucurkan dana ratusan miliar, membagikan ke orang-orang yang merupakan proksi mereka di Indonesia supaya LGBT goal. Mereka bekerja di belakang layar supaya LGBT goal. Kalau LGBT goal, Indonesia akan seperti Thailand. Itu sudah seperti Sodom dan Gomora. Nah, itu kita berdoa supaya Tuhan berkati kalian menjadi generasi-generasi yang luar biasa di masa depan, yang menjadi composure generation, generasi yang mengubah hidup. Hidupilah Kristus dalam hidup kalian, rajin baca firman Tuhan. Karena itu kelas-kelas katekisasi kita itu sangat penting. Katakan amin. Apapun yang terjadi, hanya Tuhan Yesus. Situasi-situasi sulit akan kalian hadapi. Ada ketegangan-ketegangan hidup yang kalian akan hadapi di masa depan. Tapi jangan pernah lupa Yesus Kristus. Karena kita berkata pedang, merabahaya, maut, penyakit, kelaparan, ketelanjangan tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih Kristus. Apapun yang terjadi kalian harus buat janji, buat komitmen. Apapun yang terjadi, saya tidak pernah menyangkal iman saya, menjual iman saya dalam situasi apapun. Katakan amin.